Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi kelompok kami, yaitu tentang pemilu. Presentasi ini kami buat untuk penyelesaian tugas ilmu politik yang diampu oleh dosen Bapak Khairul Nas, SIP, MIPol. Sebelumnya kami berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan materi kelompok kami ini. Baiklah teman-teman, kita mulai saja masuk ke materi ini. Saya akan mengawalinya dengan menyampaikan definisi dari pemilu dan sistem-sistem dalam pemilu. Definisi pemilu ini juga dibagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu dari KBBI, terus dari undang-undang, dan juga ada dari para ahli. Yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian pemilu menurut KBBI, yaitu pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara. Yang berarti rakyat dalam suatu negara tersebut ikut memilih wakil rakyat dan sebagainya. Di dalam undang-undang, di sini kami mengambil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berbunyi pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menurut ahli, di sini ada menurut ahli Mortepo, sarana dia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Dan ada menurut Adam Zeworski, minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Maka dari itu dibilang tadi secara demokrasi. Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan tentang sistem pemilu. Sistem pemilu ini sendiri memiliki arti, yaitu metode mengatur warga negara dalam memilih wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu, warga negara berhak memilih wakilnya yang akan duduk di jabatan publik dengan menggunakan suaranya. Sistem pemilu ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pertama, saya akan membahas sistem distrik terlebih dahulu. Sistem distrik artinya satu distrik menjadi bagian dari satu wilayah. Satu distrik hanya berhak atas satu kursi dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan the first past the post atau FPRT. Pemenang tunggal meraih satu kursi. Hal ini terjadi sekaligus selisih suara dengan partai lain terpaut kecil. Sistem distrik sering sekali dipakai di negara yang mempunyai sistem bipartai, seperti Inggris, serta bekas jajahannya seperti India, Malaysia, dan juga seperti Amerika. Di sini kelompok kami mengambil contoh seperti sistem pemilu di Amerika Serikat. Berdasarkan lokasi pemilihannya, daerah pemilihan ini bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon hanya akan ada satu pemenang. Dengan begitu, daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya. Dan tentu saja banyak suara yang terbuang. Sistem legislatif yang dianut adalah sistem dua kamar atau bikameral, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Sistem distrik ini juga memiliki keuntungan, yaitu yang pertama lebih mendorong ke arah integrasi partai politik karena kursi yang diperebutkan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai menyisihkan perbedaan yang ada dan dapat mengadakan kerjasama. Yang kedua, fragmentasi dan kecenderungan membuat partai baru dapat dibendung, dapat mendorong kepenyederhanaan partai secara alami. Yang ketiga, wakil yang terpilih akan dikenal oleh komunitasnya, karena kecilnya distrik, sehingga hubungan akan lebih erat. Dengan demikian, si wakil akan lebih memperjuangkan kepentingan distriknya itu. Yang keempat, memudahkan suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini dapat mendukung stabilitas nasional. Dengan keuntungannya itu, sistem ini juga memiliki kelemahan. Yaitu yang pertama, sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas. Apalagi jika golongan ini terpental
terpencar dalam beberapa distrik. Yang kedua, kurang representatif dalam arti partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Dapat kita katakan ada beberapa suara yang tidak terhitung sama sekali dan hanya terbuang sia-sia. Yang ketiga, sistem distrik ini kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem proporsional. Jumlah kursi partai sesuai dengan jumlah suara masyarakat dalam pemilu. Yang kedua, lebih demokratis karena praktis tanpa ada distorsi, rasa keadilan pun banyak terpenuhi. Akibatnya, seluruh golongan masyarakat, baik yang kecil pun, ada peluang untuk menunjukkan wakilnya. Yang ketiga, setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Di balik dari keuntungannya itu, sistem ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu sistem ini kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain. Jadi, sistem ini lebih mempertajam perbedaan-perbedaan dan sistem ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah partai. Yang kedua, dapat mempermudah fragmentasi partai karena kekurang kekompakan. Jika terjadi konflik, anggotanya lebih cenderung untuk memisahkan diri dan membuat partai yang baru. Yang ketiga, memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin partai. Yang keempat, wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Karena wilayahnya yang besar, peranan partai dalam meraih kemenangan juga lebih besar. Dengan demikian, si wakil akan lebih terdorong untuk mementingkan kepentingan partai dibandingkan kepentingan distrik-distriknya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ramadhani Saputra, yaitu sejarah pemilu di pemilu di Indonesia. Ramadhani, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Adelika atas waktu dan virtual yang telah diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini melalui virtual saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemilu di dunia, kemudian akan dilanjutkan dengan periodisasi atau era-era pemilu yang terjadi di Indonesia. Kita mulai yang pertama yaitu sejarah pemilu di dunia. Baik, sejarah pemilu di dunia itu sendiri terbagi menjadi 3 masa atau 3 periode. Yang pertama di era Yunani kuno, dilanjutkan dengan era Romawi kuno, dan yang ketiga adalah era Revolusi Prancis. Nah, pertama kali pemilu dan menjadi bukti atau wujud demokrasi pertama itu pada zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman Yunani kuno diketahui sebagai pemilu dan wujud demokrasi pertama yang terjadi di dunia pada saat itu, yang terjadi pada 508 sampai 507 sebelum Masehi. Pada masa itu pemilu dilakukan dengan cara sederhana karena jumlah penduduk yang masih sedikit dan wilayah negara pun tidak terlalu besar, artinya negara kecil. Hanya berupa negara kota sehingga rakyat bisa secara langsung memilih pemimpinnya. Kemudian setelah Yunani kuno dilanjutkan lagi era Romawi kuno. Nah, meski menganut sistem monarki, pada saat itu memang banyak sekali kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang menggunakan sistem monarki di era Romawi kuno. Monarki itu sendiri merupakan sistem kerajaan pada suatu negara yang pada saat ini bisa kita lihat seperti Malaysia, Thailand, Brunei, dan yang lain sebagainya. Pemerintah Romawi kuno ini didampingi sebuah majelis perwakilan yang terdiri dari para bangsawan. Hingga akhirnya kaisar atau raja yang memimpin pada saat itu berhasil untuk dapat diturunkan dari pucuk kekuasaan dan kekuasaan pun mampu berpindah ke tangan badan perwakilan. Sehingga tidak secara turun-temurun dari bapak ke anaknya, dari anak ke anaknya lagi, bukan seperti sistem monarki. Tapi sudah mulai berkenalan dengan sistem demokrasi yang pernah terjadi di Yunani kuno. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Revolusi Prancis pada 1789 yang memaksa Raja Louis ke-16 turun tahta dan pemerintahan akhirnya beralih menggunakan sistem demokrasi. Nah, sejak saat itu beberapa negara di Eropa sudah mengubah sistem pemerintahannya dari monarki menjadi demokrasi. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu tentang sejarah pemilu di dunia. Kemudian kita masuk ke periode
pemilu di Indonesia. Mari kita lihat bersama. Baik, periodisasi pemilu di Indonesia itu sendiri teman-teman terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama zaman demokrasi parlementer, kedua zaman demokrasi terpimpin, ketiga zaman demokrasi Pancasila atau zaman Orde Baru, kemudian yang keempat dan terakhir itulah zaman reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan zaman kita sekarang dan akan kita menghadapi juga pemilu tahun 2024. Nah, lalu apa sih beda dari masing-masing 4 periodisasi pemilu ini? Kita bahas yang pertama yaitu zaman demokrasi parlementer yang terjadi rentang 1945 sampai 1948. Sebenarnya pemilu ini sendiri sudah direncanakan sejak awal 1945 atau sejak awal kemerdekaan ya pada bulan Oktober 1945. Akan tetapi dikarenakan suatu hal baru terjadi pemilu kita pertama yaitu pada tahun 1955 yang diselenggarakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dan menjadi suatu prestasi, suatu sejarah pada saat itu karena kita berhasil melaksanakan pemilu pertama untuk memilih anggota dewan. Kemudian yang kedua adalah zaman demokrasi terpimpin. Nah, pada zaman demokrasi terpimpin ini yang terjadi 1959 sampai 1965 terjadi pengurangan jumlah partai politik di zaman itu sehingga membuat pemilu tidak dapat diadakan. Kemudian yang ketiga adalah zaman demokrasi Pancasila mulai dari 1965 sampai dengan 1998. Zaman demokrasi Pancasila ini sendiri berada di zamannya Presiden kedua yaitu Presiden Soeharto. Nah, usaha untuk mendirikan partai baru tidak bermanfaat dan tidak diperbolehkan. Dengan demikian, sejumlah kelemahan dari sistem proporsional telah teratasi pada zaman ini. Pemilihan umum tahun 1977 diselenggarakan dengan menyertakan 3 partai, jadi sangat sedikit partai peserta pemilu pada zaman demokrasi Pancasila ini. Dan yang sering mendapatkan masalah dalam pandangan masyarakat sampai dengan sekarang, yaitu dengan kemenangan Golkar yang selalu memenangkan pesta pemilu pada saat itu. Kemudian kita lanjutkan yaitu zaman reformasi atau zaman perubahan yang dimulai dari zaman Presiden Habibie dilanjutkan dengan sekarang di masa Presiden Jokowi dan akan kita lanjutkan lagi pada tahun 2024. Pada zaman reformasi ini diawali dengan pengeluaran peraturan dari Presiden sehingga membuat banyak sekali partai-partai politik yang berdiri. Pendapat mendirikan partai politik sangat diperhatikan di zaman Presiden Habibie. Nah, kemudian pada tahun 2004 suatu prestasi juga dapat dicapai di Indonesia karena pada tahun 2004 pada saat itu Presiden SBY dan Wakil Presidennya Yusuf Kala berhasil dipilih secara langsung oleh rakyat atau bisa dikatakan sebagai pemilu demokratis pertama kali dilaksanakan di Indonesia karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan melalui MPR lagi. Itulah kurang lebih sejarah pemilu dunia dan periodisasi pemilu di Indonesia yang telah saya jelaskan. Kemudian kita akan lanjutkan lagi materi mengenai asas-asas yang ada di dalam pemilu dan fungsi serta tujuan pemilu itu sendiri untuk apa dilaksanakan yang akan disampaikan oleh Saudari Belva Zrianisa Shaimona. Kepada Saudari Belva, saya persilakan waktu dan virtualnya. Terima kasih Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang asas pemilu terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun. Nah, untuk memudahkan kita mengingat apa saja asas pemilu, kita bisa menyebutnya dengan luber jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung di sini dimaksud rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Selanjutnya ada umum. Umum diartikan sebagai
semua warga negara yang memenuhi syarat berhak mengikuti pemilu. Bersifat umum di sini berarti menjamin kesempatan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada bebas. Setiap warga negara bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, memilih sesuai kehendak hati nuraninya. Selanjutnya ada rahasia. Nah, rahasia di sini pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Selanjutnya ada jujur. Setiap penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bertindak jujur dan sesuai peraturan. Dan terakhir ada adil. Nah, adil di sini setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan pihak manapun. Baiklah, materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang fungsi dan tujuan dalam pemilu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi dalam pemilu. Nah, di sini menurut Arbisanit, ia membagi 4 fungsi utama pemilu. Yang pertama, fungsi pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Dan yang terakhir, pendidikan politik. Oleh karena itu, pemilu bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara aman dan tertib, melaksanakan kedaulatan rakyat, dan melaksanakan hak asasi manusia. Setelah dari fungsi, ada tujuan dari pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu, memiliki 5 tujuan. Yang pertama, tujuan pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Yang ketiga, pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD, serta untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang keempat, ada tujuan pemilu untuk melaksanakan pergantian personal pemerintah secara damai, aman, dan tertib. Yang terakhir, tujuan pemilu itu untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Nah, itu dia tadi fungsi dan tujuan dari pemilu. Materi selanjutnya tentang unsur pembentuk pemilu dan kriteria pemilu demokratis dan cara menjadi pemilih yang cerdas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Huzaini Hamdani. Baik, terima kasih kepada Saudara Belpa. Saya Huzaini Hamdani akan menjelaskan apa saja unsur pembentuk pemilu tersebut, serta kriteria pemilu yang demokratis, dan bagaimana cara kita menjadi pemilih yang cerdas. Oke, langsung saja. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja unsur pemilu tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di layar, unsur pembentuk pemilu ada 4 macam. Yang pertama yaitu adalah regulasi yang jelas. Regulasi yang dimaksud adalah aturan yang dibikin oleh pemerintah untuk melaksanakan pemilu tersebut agar berjalan dengan baik, aman, dan tertib. Yang kedua adalah peserta pemilu yang kompeten. Peserta pemilu harus bisa menjalankan aturan-aturan pemilu dan tidak mementingkan kemenangan saja, sehingga pemilu yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah birokrasi yang netral. Yang dimaksud di sini adalah pemerintah yang sebagai penyelenggara pemilu tidak diperbolehkan memihak salah satu calon pemimpin, sehingga setiap hasil pemilu akan berdasarkan dari suara rakyat itu sendiri. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Yang keempat yaitu adalah penyelenggaraan yang berintegritas asas pemilu. Tadi asas pemilu telah dijelaskan oleh Saudari Belpa. Di sini saya akan menyebutkan apa itu penyelenggaraan yang berintegritas asas pemilu. Penyelenggaraan berarti pemerintah yang menyelenggarakan pemilu tersebut harus berasaskan pemilu yang disebutkan tadi, yaitu asas luber-judil. Sekian apa saja unsur pembentuk pemilu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilu yang demokratis dan cara kita menjadi pemilih yang cerdas. Oke, yang pertama yaitu kriteria pemilu demokratis. Di sini ada 8 macam, yaitu hak pilih umum. Hak pilih umum berarti setiap warga negara berhak memilih calon pemimpinnya. Tidak ada warga negara yang tidak mempunyai
hak pilihnya. Yang kedua yaitu kesetaraan bobot suara. Kesetaraan yang dimaksud adalah setiap warga negara hanya memiliki satu saja suara. Tidak ada warga negara yang memiliki lebih dari satu suara. Itulah yang dinamakan kesetaraan bobot suara. Yang ketiga adalah tersedianya pilihan yang signifikan. Tersedianya pilihan yaitu tersedianya pilihan calon pemimpin yang dilaksanakan dalam pemilu. Calon pemimpin itu bisa saja dari jumlah calonnya atau dari jumlah program kerjanya, sehingga para pemilih bisa memilih dengan pasti apa yang akan dipilihnya nanti. Yang keempat adalah kebebasan nominasi. Kebebasan nominasi adalah kebebasan para warga negara untuk mencalonkan dirinya sebagai calon pemimpin yang dalam pemilu tersebut. Yang kelima adalah persamaan hak kampanye. Yang di sini adalah persamaan hak kampanye bagi calon pemimpin untuk melaksanakan kampanyenya. Tidak ada calon pemimpin yang tidak mempunyai haknya. Yang keenam adalah kebebasan dalam memberikan suara. Di sini tadi dalam asas pemilu yaitu ada bebas. Yang berarti setiap warga negara bebas memberikan suaranya kepada calon yang diinginkannya. Tidak ada paksaan ataupun tuntutan. Yang ketujuh adalah kejujuran dalam perhitungan suara. Di sini pemerintah sebagai penyelenggaraan pemilu harus jujur dalam menghitung suara. Tidak ada kecurangan ataupun kesalahan dalam berhitung sehingga hasil yang didapat akan optimal dan baik. Yang kedelapan adalah penyelenggaraan secara periodik. Yang berarti pemilu itu harus terus dilaksanakan. Kalau di dalam Indonesia yaitu 5 tahun sekali, berarti pemilu harus dilaksanakan secara 5 tahun sekali, sehingga terjadi sirkulasi pemimpin dan tidak ada pemimpin yang memimpin terlalu lama dalam satu negara tersebut. Oke, lanjut. Terus bagaimana cara kita menjadi pemilih yang cerdas? Di sini ada 5 macam. Yang pertama yaitu memberikan atensi yang sama. Kita sebagai pemilih harus memberikan perhatian kita kepada pemilu yang sedang berlangsung di sekitar kita, sehingga kita bisa memilih dengan cermat. Lalu yang kedua yaitu memilih caleg dengan aspirasi politik pribadi. Kita dalam memilih pemimpin haruslah sesuai dengan pendapat politik kita, sehingga kita bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan pendapat politik kita tersebut. Yang ketiga yaitu mencermati program, gagasan, hingga rekam jejak. Kita juga harus melihat apa saja program pemimpin tersebut, apa saja gagasan pemimpin tersebut, dan apa saja rekam jejak pendidikannya ataupun karirnya dalam berpolitik. Sehingga kita bisa cermat pemimpin yang mana yang pantas memimpin kita atau yang tidak pantas, dan mana yang hanya mengubah janjinya dan mana yang benar-benar akan mewujudkannya. Yang kelima adalah mencermati calon pemimpin yang diusung partai politik tersebut haruslah sejalan dengan ideologi. Ideologi yang dimaksud tersebut adalah ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Calon pemimpin haruslah mempunyai ideologi Pancasila yang mana sesuai dengan negara kita. Nah, jadi pemimpin haruslah cermat apa saja ideologi yang dianut oleh calon pemimpin tersebut. Yang kelima adalah menuntut elit dan aktor politik memberikan pendidikan politik yang baik. Yang dimaksud ini adalah para pemimpin tidak hanya harus menginginkan kemenangan, tetapi juga harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga negara, sehingga para warga negara bisa tahu apa saja yang dipilihnya tersebut, apa saja yang harus dipilihnya, dan apa saja yang bisa dilihat oleh warga negara kepada para calon pemimpin tersebut. Baik, itu dia tadi cara menjadi pemilih yang cerdas. Semoga kita nanti akan menjadi pemilih yang cerdas pada Pesta Demokrasi 2024 nanti. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Adel. Adel, silakan. Oke, itu tadi saja
penyampaian materi dari kelompok kami. Baiklah rekan-rekan sekalian, presentasi mengenai pemilu ini kami akhiri dalam rangka penyelesaian tugas ilmu politik yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Hairunas, SIP, MIPOL. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share karena itu sangat berarti bagi kami semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Jadi sistem ini lebih mempertajam perbedaan-perbedaan. Oh salah, demi Allah salah. Demi Allah salah, ulang kok. Oh demi Allah salah baca. Oh tak mana.